Untuk teman-teman, corona ini akan lama sekali ya kan. 1, 2, 3 tahun lah. Kalau kalian berpikir, ya udahlah nggak apa-apa ini minus ya kan. Tapi saya masih ada runway 1 tahun. Please start to find a new business model yang bisa membuat kalian jadi keluar dari minus. Dan nekat gitu loh. Nekat harus kreatif ya. Barangnya nggak ada, kita jual. Kalau ternyata ada yang beli, baru kita mulai pusing gitu. Karena kenapa? Ya kan kita lagi cari pasar. Gue ini khas pedagang banget nih, jualan barang yang belum tentu ada. Iya, nggak apa-apa. Ya. Rahasianya ya, kalau ketemu investor langsung, itu pasti dicuekin. Tahu nggak kenapa? Karena email ya, nawarin itu tuh banyak banget. Tapi kalau misalnya temennya dia, Nat ini kayaknya ada yang bagus deh gitu kan. It will work bro. Natali Ardianto, apa kabar? Halo bro. Udah lama sekali ini bisa dibilang legenda startup Indonesia ini. Sudah. Belum apa-apa sih, masih journey lah. Waduh, kalau untuk ukuran Indonesia ini salah satu punggawa yang amat sangat berpengalaman. Amin. Pengalamannya paling terkenal pasti di tiket.com lah ya. Gitu ya. Iya. Soalnya tiket.com-nya sendiri kan memang bisnis yang bisa dibilang salah satu yang paling besar lah di Indonesia ya. Mungkin kalau sekarang sih udah nggak bisa dibilang startup kali ya, kalau model kayak tiket.com kategorinya udah nggak bisa dibilang startup ya. Udah puluhan triliun, jadi ya susah lah dibilang startup. Yo, apalagi udah berhasil exit sebagai founder, itu berapa banyak tuh orang yang berhasil exit dari sebuah startup? Wah ini. Iya, that's right gitu. Jadi itu memang banyak sih orang-orang ini kan, ya bolehlah keren-keren unicorn, tapi udah exit belum? Udah menikmati hasilnya belum? Yo tuh. However, the result itu mana? Iya gitu. Jadi makanya banyak orang nanya kan, Nat, kenapa exit? Kayak gitu kan. Wow, enak kok exit karena lo bisa mulai lagi yang baru. Betul. Anyway, ini sebagai salah satu orang yang amat sangat berpengalaman di dunia startup, ini kan banyak teman-teman yang sekarang posisinya mungkin sudah punya startup atau bahkan baru mulai merintis. Nah, untuk teman-teman yang seperti ini belum tentu punya pengalaman yang sama seperti Natali, apalagi sekarang berhadapan dengan situasi pandemi. Nah, kira-kira kalau menurut Natali sendiri, keadaan sekarang pandemi itu mengubah apa sih? Ada sesuatu asumsi-asumsi atau demand market yang berubah, itu bisa berbagi pandangan nggak menurut seorang Natali Ardianto ini, kondisi sekarang tuh seperti apa gitu? Iya, thank you so much ya bro. Jadi kalau menurut saya sih ini ya perubahannya banyak sekali ya kan. Dan juga setelah pandemi ini selesai, it's not going to go back normal gitu. Nah contohnya adalah ini, ada riset yang dilakukan yang mengatakan kalau setelah pandemi, berapa persen sih orang yang akhirnya ingin tetap ke mall gitu ya, dan itu secara data cuma 84% gitu. Jadi maksudnya ada penurunan gitu kan. Dan kalau mungkin teman-teman lihat sekarang kan ya kayaknya restoran semua tutup semua ya, gitu ya. Betul. Yang survive itu ya cuma yang delivery ya kan, yang mengubah bisnis modelnya, terutama kayak contohnya ya restoran-restoran yang kekuatannya adalah lokasi atau tempat ya kan, suasana yang dijual ya kan. Nah itu impact-nya adalah ya suasana apa yang dijual kalau delivery ya kan. Betul. Dan harga mahalnya itu kan jadi nggak masuk akal ya kan. I'm not gonna pay this expensive premium price because I cannot feel the ambience gitu. Jadi memang banyak restoran-restoran quote unquote ya yang premium ya, yang gulung tikar lah ya gitu, karena nggak bisa keep up gitu. Dan menurut saya sih untuk teman-teman ya, itu harus sadar gitu loh, harus realize gitu. Karena pandemi ini menurut saya ya, kan ini ada mulai dikasih harapan-harapan ya kan. Januari mau ada vaksin corona ya kan. Ya, jangan PHP lah gitu ya. Nah, pertama gini ya kan, saya kan sekarang di industri health tech ya. Jadi saya sangat tertarik dengan fakta-faktanya. Nah, vaksin ini tidak menghasilkan yang namanya T-cell ya kan, huruf T ya, T-cell. T-cell itu adalah sel yang mengingat pola antibody. Nah, kalau tanpa ini, itu tuh contohnya kayak campak lah ya kan. Kalau campak tuh kita disuntik 10-15 tahun lagi baru mungkin disuntik ulang gitu. Tapi kalau tanpa T-cell, itu antibodinya ya sementara gitu. Jadi harus disuntik itu bisa bahkan hampir setiap tahun kayak gitu ya kan. Jadi
ngeri lah, dan harganya, kalian tahu nggak sih harganya? Enggak. 1 juta. Ya ampun, 1 juta 900 setahun. ribu, 900 ribu 2 kali shot gitu. Itu yang paling murah. Kalau yang dari Cina itu ada yang 2, berapa juta kayak gitu. Jadi itu mahal, ya kan? Dan produksinya, ya, populasi 270 juta orang, produksinya mungkin cuma 10 sampai 40 juta, ya kan? Lo bayangin. Itu it's not gonna solve kayak gitu. Jadi untuk teman-teman, corona ini akan lama sekali, ya kan? 1, 2, 3 tahun lah kayak gitu. Jadi kalau kalian berpikir ya udahlah nggak apa-apa ini minus, ya kan? Tapi saya masih ada runway 1 tahun. Please start to find a new business model yang bisa membuat kalian jadi keluar dari minus itu. Karena kalau kalian bertahan, ya misalnya saya masih bisa tahan 1 tahun, tapi 1 tahun kemudian pasti mati karena ya ini corona ini belum selesai. Nah, kalau terkait model bisnis dan industri, kira-kira model bisnis apa yang harus dihindari dan model bisnis apa yang punya peluang lebih baik? Ya, itu saya juga nemuin research ya, aku lupa namanya, tapi pokoknya industri yang dihindari nomor 1 ya online travel ya. Ya karena You are very penerbangan. lucky or already get out from there. Iya, makanya ya it's a blessing lah ya in disguise kayak gitu. Kadang ya ini sekarang agak-agak filosofisnya ya kan, kadang kita bertanya kan, ya Tuhan kenapa kok kayak gini? Ternyata jawabannya seperti ini gitu loh. Jadi kalau aku sih orangnya jenis yang selalu grateful gitu loh. Ya kan, oke, exit aku grateful, I can start new things karena aku jagonya bikin dari nol gitu. Ya kan. Jadi dan waktu aku di tiket aja itu 1,5 tahun terakhir itu sebenarnya aku nyantainya minta ampun karena timnya secara organisasi kita kan menerapkan corporate agility ya. Jadi korporasinya tuh kuat, SOP-nya tuh clear banget gitu. Di IT-nya aja ada 17 SOP besar ya kan. Itu jadi operasionalnya udah jalan dengan sendirinya gitu. Jadi aku tuh cuman solving a very hard problem yang aku sendiri sudah sangat jago menemukan jawabannya lah kayak gitu ya. Jadi waktu itu ya nyantainya minta ampun. Jadi memang ya saya bersyukur starting new itu ya my passion sih sebetulnya. Nah, itu ya nomor 1 travel. Nah, kalau yang paling bagus ya health gitu kan, dan aku masuk di industri health ya kan. Sekarang nanti harus cerita juga tuh healthcare yang lagi dikelola sekarang seperti apa, mungkin bisa memberikan inspirasi. Boleh. Nah, mungkin yang kedua lah ya, itu adalah e-commerce ya kan. Karena ya ada tapinya juga, tapi itu hanya di kota-kota besar gitu ya. Kalau di di daerah-daerah itu ya masih kecil gitu. Jadi tapi kita sendiri sebenarnya kan nggak pengen kita ya cari niche market kita lah ya kan. Nah, kalau kita jagonya jualan, dan sekarang adalah saat yang bagus untuk teman-teman mencoba online gitu kan. Dan pasarnya cukup 5 kok. Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Medan. Udah selesai. Itu aja udah profitable ya. Itu Pareto lah ya kan. Itu udah more than 80% of your source of revenue kok. Gitu. Itu trust me on that gitu. Jadi nggak usah. Dan kalau cuma bisa milih 1 ya Jakarta gitu. That's it. Ya, dan belajar online gitu, karena sekarang ya everything is online karena ya menghindari ini ya pertemuan secara fisik ya kan. Jadi industri-industri itu menguntungkan. Nah, tapi bagaimana terkait dengan profitabilitasnya? Artinya kalau kita bicara profitabilitas sebagai startup founder ya, tadi kan sempat cerita Natali berhasil exit lah dari satu kegiatan startup. Nah, sekarang kalau orang berhadapan dengan situasi pandemi, baik baru mau mulai atau lagi pivoting dia bisnis, sebetulnya strategi yang lebih cocok itu dia grow up valuations dari company-nya, atau dia memang harus take profit dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ada di startup itu. Nah, saran saya ya kalau untuk pemula terutama itu adalah cari yang profitable lah, jangan cari yang mainannya valuation game kayak gitu. Ini karena valuation game 1 panjang, dan kedua itu network kalian harus luas juga ya kan, karena investor tuh kadang tidak mau invest di startup founder yang ya nggak jelas ya kan, pitchingnya masih sketchy kayak gitu-gitu, yang tidak rapi lah misalnya kayak gitu ya. Dan sebetulnya mencari bisnis yang profitable tuh gampang banget dan banyak banget kok gitu ya kan. Dan ini kayak naik tangga lah ya kan, level 1 dulu lah, kejar baru nanti level 2. Mungkin yang kayak tadi ya permainan valuation tuh level 5 mungkin kayak gitu ya kan.
dan mencari bisnis di zaman sekarang itu ya memulainya itu tuh gampangnya minta ampun kok gitu kan. Karena kata kuncinya cuma satu cari pasar yang gede ya kan. Biasanya kalau aku pakai namanya total addressable market gitu. Jadi kalau TAM-nya cukup besar, itu yang kita kejar ya kan. Kenapa? Karena TAM itu kan batas atasnya kita nih. Nanti misalnya TAM-nya 10 triliun, yaitu maksimum kita omset kita 10 triliun gitu. Jadi jangan berharap bisa lebih dari 10 triliun. Kalau Anda pikir, wah ini 10 triliun tapi yang ini 15 triliun, ya kan ambil yang 15 triliun. Kenapa? Karena 10 triliun dan 15 triliun itu tuh waktu yang kalian butuhkan itu sama aja. Gitu ya kan. Jadi small business, big business ya kan. Nah, bedanya itu memang di capital ya kan. Nah, kalau kalian bisa dapetin capital yang lebih gede, ya bisa strive untuk bisnis model yang lebih besar gitu. Tapi menurut saya sendiri ya, memulai zaman sekarang itu gampang Jauh banget lebih kok gitu gampang kan. Dan ya, betul. gampang banget. Ya, yang penting itu know what you are doing. Ya kan, pertama total addressable market, ya kan. Kedua set up the shop, ya kan. Dan itu saran saya jangan bikin website kalian sendiri, ya kan pakai ekosistem yang ada gitu kan kayak tuh apa Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain kayak gitu. Pakai itu kan sama aja kayak gini ya bro. Lo buka ruko sama buka di dalam mall ya kan. Kalau buka ruko lo kan tetap harus marketingin kan, woro-woro kan. Ayo datang yuk. Sekedar Pokoknya bikin saya orang tahu alamatnya bahwa di saya sini. ada aja udah susah ya. Betul gitu. Tapi kalau di apa kayak di mall ya kan trafficnya sudah ada ya kan. Dan tahu orang ke mall intensinya apa? Belanja ya kan. Jadi mindsetnya sudah sama, menggrab mereka ini jauh lebih gampang daripada orang yang lagi googling ya kan, tahu-tahu ada iklan atau apa ya kan, browsing ada iklan, itu kan intentionnya bukan untuk shopping lagi browsing, itu kan lebih susah ya kan. Nah dan yang ketiga itu mungkin ya beriklan, belajar beriklan karena beriklan zaman sekarang itu tuh sangat mudah dan efektif, bahkan kalau beriklan kayak di Facebook ya itu cost-nya makin lama sekarang makin rendah. Kenapa? Karena banyak banget yang beriklan. Jadi malah cost per acquisition-nya, cost per klik-nya ya kan, itu malah jadi makin turun. Jadi beriklan di mana? Sosmed itu sekarang jadi makin murah. Dan itu audiensnya itu gampang banget. Sekarang ya siapa namanya? Facebook, Instagram itu ya, waktu kita create audience itu bisa sangat detail gitu. Jadi saya maunya orang yang kayaknya gini, usianya set aja 30 tahun ke atas, ya kan, karena mereka yang punya uang. Kalau di bawah ya udahlah, ya kan, dan seterusnya kayak gitu. Jadi so be very strategic gitu. Mungkin itu sih salah satu tipsnya. Ya, jadi kalau misalnya strateginya udah cocok, tapi kan however butuh modal nih. Nah, bagaimana menarik investor dalam situasi pandemi kayak gini? Orang kan pikir dua kali, atau kalaupun misalnya berhasil dapetin investor, bargaining-nya mereka juga lebih tinggi karena who have money, ya dia apalagi punya uang cair ya, dia punya bargaining yang lebih gede di posisi sekarang kan. Menurut saya sih bro, kita pakai aja aset yang sudah kita punya lah ya kan. Kita kan udah mainan sosial media, kita kan sudah punya grup WA banyak ya kan. Itu dipakai dulu gitu, nggak harus pakai uang semua kok gitu kan. Dan nekat gitu loh, Jadi nekatnya harus itu gini, kreatif ya. barangnya nggak ada kita jual, kalau ternyata ada yang beli baru kita mulai pusing gitu. Karena kenapa? Ya kan kita lagi cari pasar. Gue ini khas pedagang Ya kan, yang banget nih, sesuai dengan jualan barang yang belum tentu ada. iya, nggak apa-apa ya kan. Karena contoh aja nih ya, sebagai gambaran untuk teman-teman nih. Anak saya aja yang usia 13 tahun kan ini ya jualan tiramisu. Jadi dia tuh belajar tiramisu dari guru tata boga ya kan di sekolah. Terus dia bikin ya kan, dan itu terus dijual secara online. Ini bahkan nggak di online shop ya. Ini jualannya di Instagram, di ini. Itu 2 minggu omsetnya 3 juta gitu. Ini anak kecil ya kan. Gitu ya. Dan itu kemarin beberapa hari yang lalu saya ketemu ibu-ibu sharing. Ya tapi bapaknya yang ngajarin. Kalau orang Nah lain ini ada lagi nih. nggak punya bapak kayak Natali. Ya tanya ke saya ya, @nataliarbianto itu Instagramnya ya kan. Nah ini ada teman saya itu kan, anaknya namanya Phoebe ya kan. Lo tau nggak dia dapat berapa ini selama pandemi ini? 51 juta bro, anak-anak gitu. Kalau nggak salah sih dia SMP ya, gitu SMP atau SMA kayak gitu. Itu jadi zaman sekarang tuh nyari uang gampang banget kok kayak gitu ya kan. Yang penting adalah lo punya produknya bagus, fotonya bagus ya kan. Serius kalau foto, jangan cuma HP lighting ala kadar dan lain-lain ya kan. Karena jendela Anda terhadap customer itu adalah
ini ya, judul produk, ya kan, dan foto, that's it, gitu. Deskripsi nggak perlu fancy. Lo lihat deh, kalau iseng ya, ini kan karena aku di health tech nih. Kalau aku buka misalnya iMove itu obat sendi, ya kan. Penjualannya tahu nggak berapa? 300.000 kayak gitu. 300.000 item loh ya, bukan 300.000 rupiah. 300.000 item dikali dengan berapa rupiah? nilai, kalau nggak salah sih 200 ribuan deh, 200 kayak gitu. ribuan. Ya kan? Itu miliaran, ya kan. Dan it's selling like cupcakes kayak gitu loh. Makanya teman-teman itu pinter-pinternya mencari pasar gitu, ya kan. Kita lihat, ya kan, enaknya kalau dibuka di Shopee, dibuka di Tokopedia, itu kan kita bisa lihat itu kan penjualannya berapa nih. Iya, betul. Gitu kan. Kalau penjualannya kecil ya jangan juga jualan, ya trafiknya pasti nggak ada. Tapi jualan yang sama dan I think I can beat them gitu kan in term of quality, ya kan, atau bahkan ya sekonyol-konyolnya ya harga mungkin, ya kan. Dan dipromosiin. Itu bener banget ya. Gue kemarin sempat discuss sama beberapa orang, gue bilang lu kalau mau jualan di Topet itu kan kelihatan banget jumlah penjualannya berapa, harga barangnya berapa, then you know the omset itu berapa kan. Tinggal dilihat aja. Kita mau main di supply, artinya kita bisa menjual barang yang sama tapi harganya lebih murah, kualitas kurang lebih sama, atau ya kita bicara bahwa kalau barang kayak gitu laku, berarti lu akan ada complementary barang yang kurang lebih sama, yang juga mungkin akan dibutuhkan kan. Itu kan informasinya terbuka ya, buat umum pula gitu ya. Iya, kalau di Shopee bro, itu kan lo sort by terlaris, itu tuh yang tampil adalah jumlah transaksi per bulan, ya kan. Tapi kalau berdasarkan populer itu jumlah transaksi keseluruhan, gitu. Nah, enak kan, jadi kita bisa ngelihat tren, gitu kan, dengan per bulan itu. Wah, ini per bulan yang ini salesnya segini, ya kan. Nah, kalau untuk ibu-ibu mungkin, ya kan, jualannya apa coba? Baju, kan nggak bisa di-compare, ya kan. Baju A, baju B kan nggak bisa di-compare. Kalau lo jualan elektronik mampus, ya kan. Ini sama, lo sort by price, kalah pasti. Ya kan? Tapi kalau baju kan nggak, susah lah ya di-compare. Tinggal foto yang bagus, pengkategorian, warna baju, ini keywordnya, ya kan. Ibu saya aja yang usianya 66 tahun aja, itu sekarang go online karena batiknya yang di offline-nya kan ya gitu ya, nggak ada sales, ya kan. Dan usia 66 aja bisa memulai dari nol, kenapa yang kita masih muda-muda takut gitu loh. Beriklannya aja cuman, kalau di Shopee itu, iklan itu start from Rp180 sekali klik. Dan kalau sudah klik itu intentionnya udah tinggi, ya kan. Conversion anggap aja 8%, ya kan. Berarti dari 100 klik, 8 orang beli, ya kan. Itu udah mathematical lah, ya kan. Terus jadi kalian udah tahu kan, oh ini. Terus keyword, ya kan. Jangan pakai keywordnya baju atau apa, ya. Keywordnya yang 2-3 kata. Karena orang kalau nge-search sampai lebih dari 2 atau 3 kata, itu niatnya udah tinggi banget kan. Jadi conversionnya bakalan jauh lebih bagus. Trik like that lah gitu. Ya kan, nanti kalau masih wondering, minta lagi podcast berikutnya yang lebih detail. Mantap. Ya, tapi belum terjawab tuh pertanyaan masalah investor tadi. Itu kan kalau misalnya mau jualan online, ini ceritanya mau bikin aplikasi atau mau bikin startup. However, if you have to spend it from your pocket, ya ada orang yang mampu, ada juga yang tidak. Nah, sekarang kalau andaikan punya ideas, how we can find a good deals lah with the investor gitu. Oke, ya ini aku anggap ini calon founder yang tidak punya nama ya, itu masih muda lah ya. Nah, sebagai gambaran ya untuk teman-teman semua, aku tuh semenjak I think almost in every startup that I made ya, itu tuh saya nggak pernah coding kalau uangnya belum ada. Jadi di tiket aja kita raising fund dari bulan Maret sampai Agustus, ya kan? Itu berarti 6 bulan nyari funding. Begitu dapat funding tuh aku baru mulai coding bro, kayak gitu. Nah itu tekniknya aku, ya kan. Nah untuk yang teman-teman yang belum punya traction atau belum punya nama lah ya. Nah saran saya ya, cari mentor. Mentor yang namanya sudah bagus, ya kan. You offer them shares misalnya kan, Pak, kalau Bapak komit ini ya KPI-nya lah set aja kan, ini ya kan, I'll give you this shares, ya kan, sesuai KPI. Tapi mohon bantuannya, satu, pitch-nya saya diperbaiki, ya kan, ajari saya cara pitch, ya kan, financial saya juga tolong dicek, forecast-nya, ya kan, and then Bapak help saya melalui network Bapak, gitu kan, untuk saya diperkenalkan dengan investor. Karena gini, rahasianya ya, kalau ketemu investor langsung, itu pasti dicuekin. Tahu nggak kenapa? Karena email ya,
So nawarin many itu people. tuh Yes. banyak banget. Tapi kalau misalnya temennya dia, Nat ini kayaknya ada yang bagus deh gitu kan, it will work bro. Kayak Ya. gitu. Jadi itu saran saya. Nah kalau belum pernah tahu ya kan, misalnya saya nggak kenal nih investornya, cari di LinkedIn kan second degree-nya dia siapa yang lo juga kenal. Terus baru approach dia, bro lo kenal ini ya, oke lah ya. Boleh nggak aku dikenalin melalui lo? Itu jauh lebih efektif. Jadi use those kind of strategies ya. Through network gitu, jangan kalian ujuk-ujuk gitu, karena itu lebih susah lah peluangnya. Jadi memang harus smart ya, nggak cuma dari sisi ibaratnya tadi jualan, nyari investor juga harus smart ya, harus bisa Oh memanfaatkan iya, semua tools yang ada gitu kan, including exactly. extending your network ya. Iya, makanya ini siapalah itu lo phone kontak cari di list ya kan, terus lo kontak ya kan, lo ada kenalan investor nggak? Oh ada ini, kenapa ini, minta kenalinnya lewat dia, itu jauh lebih efektif daripada lu ujuk-ujuk dateng, investornya belum kenal ya. Ya, you are right. Karena dalam masa pandemi ini gue juga invest ke satu startup gara-gara kasus kayak tadi itu. Oh, that's wonderful. Ya. Memang gitu, bro. Iya ya, It's inevitable lah. Maksudnya human itu tuh masih menjadi aspek yang sangat penting. betul, Endorsement, vouching itu tuh penting. betul. Dan ini juga topik penting nanti kan gue pengen bahas masalah human ya. Kalau gue punya belief bahwa kalau gue mau invest ke satu company, yang gue lihat nomor satu itu sebenarnya siapa jokinya kan, siapa yang ngejalanin itu, dan itu the way orang Exactly. ngelihat another person itu hal yang amat sangat krusial. Iya, If you fail that, iya. semuanya nggak ada harganya gitu kan. Betul. Itu aku setuju. Karena jujur aja saya sendiri invest di 14 perusahaan ya kan. Oh, And I started to invest in 2012. hmm, Waktu tahun 2012 itu aku invest di 3 company itu karena saya invest di ide. And that's the biggest mistake, ya hmm, kan. And then in 2016, 15, 16, itu I started to invest in people, gitu. hmm. Jadi foundernya yang penting, bro, gitu ya kan. And then I learn again, ternyata nggak cuman orang, tapi orang yang mentorable, gitu. Betul. Yang kalau kita kasih tahu mau dengerin, karena banyak juga founder tuh yang udah sombong banget gitu loh, ya kan. Oh saya udah pernah bikin ini, ya kan. Ya terus sukses banget nggak? Enggak juga, cuma jadi founder doang title-nya, tapi sukses juga enggak. Ya, And ya. then dikasih tahu double, ya kan? Oh Ya, itu ya. lo udah warning. Makanya saya kalau sekarang itu banyak banget mentor orang, ya kan? Itu saya cuma melihat konsistensi, persistensi. Kalau dia cuma 1-2 jam mentor saya terus habis itu udah nggak pernah kontak saya, berarti dia nggak serius, ya kan? Karena I actually invested in companies yang mentoring sama saya udah lebih dari setahun. Jadi saya udah tahu nih, oh historically kayak gini. Aku kasih tahu dia kerjain dan akhirnya ya benar-benar tractionnya bagus ya kan, atau malah gagal. Aku learn juga kan jadinya. And then from that ya aku jadi lebih confident ke founding, mentorable. Wah, mantap. Itu bahan materi kita di sesi berikutnya. Oke, kita Boleh. tutup dulu ya sesi ini ya. Kita lanjut sesi Siap, berikutnya. Oke. sampai ketemu. Oke.